Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 193, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kultivator jahat. Begitu pria ini bersinggungan dengan Nathan Lewis, perasaan spiritual Nathan Lewis langsung merasakan bahwa pria ini adalah seorang kultivator jahat, dan tubuhnya penuh dengan roh jahat. Ketika mata Nathan Lewis menyentuh pria berjas hitam, pria itu jelas berhenti, melihat ke belakang, lalu berjalan maju lagi. Nathan Lewis mengabaikannya dan berjalan menuju meja depan. Lagi pula, saat ini, Nathan Lewis tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Beri aku kamar, beri aku kamar, pria berjas hitam dan Nathan Lewis berkata ke meja depan hampir bersamaan. Kali ini, meja depan mengeluarkan kartu kamar dengan sedikit rasa malu. Dua pria, maaf, hanya ada satu kamar. Nathan Lewis mengikuti pria berjas itu dan saling memandang, lalu pria bersetelan memanfaatkan fakta bahwa meja depan tidak ada. Hati-hati, Anda mengambil kartu kamar langsung ke tangan Anda. Setelah pria bersetelan itu mendapatkan kartu kamar, dia berbalik dan pergi. Dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Nathan Lewis, dan sepertinya dia tidak ingin menimbulkan masalah. Lagi pula, kultivator jahat dibenci di dunia seni bela diri. Jika para pejuang ini tahu bahwa mereka adalah kultivator jahat, mereka pasti akan diserang oleh orang banyak. Pria berjas ini telah menjadi sasaran pengepungan bahkan sebelum dia tiba di pulau. Berhenti. Saat pria berjas hitam hendak pergi dengan kartu kamarnya, dia tiba-tiba dihentikan oleh Ariana Smith dan ketiga gadis lainnya. Mereka bertiga baru saja melihat pemandangan di meja depan, dan orang ini tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengambil kartu kamar dan pergi. Lagi pula itu sangat tidak sopan, jika orang ini bisa mengatakan beberapa hal baik tentang kamar yang dia inginkan pada saat yang sama, tidak apa-apa memberinya kamar, tapi sikap orang ini membuat Ariana Smith dan mereka bertiga sangat marah, jadi mereka memberikan pria berjas itu kepadanya. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Pria bersetelan itu bertanya pada Ariana Smith dan yang lainnya dengan pandangan sekilas. Kamu sangat tidak sopan. Mengapa kamu mengambil kartu kamar? Tinggalkan kartu kamar. Laida Serio menuduh pria bersetelan itu dengan wajah marah. Pria bersetelan itu menoleh dan melirik Nathan Lewis, mengetahui bahwa Ariana Smith dan yang lainnya bersama Nathan Lewis, jadi dia tidak berbicara, tetapi berbalik sedikit, bersiap untuk melewati Ariana Smith dan yang lainnya dan terus pergi. Kamu terlalu tidak masuk akal, kamu masih ingin kabur dengan kartu kamar. Ariana Smith buru-buru menghentikan pria bersetelan itu lagi. Minggir, atau aku tidak akan sopan padamu, pria bersetelan itu berkata dengan dingin. Jadi bagaimana jika Anda diterima? Ariana Smith tidak takut sama sekali. Belum lagi Nathan Lewis ada di sini, dengan skill Aretha Rose saat ini, prajurit biasa sama sekali bukan tandingannya, apalagi mereka bertiga. Saat ini, beberapa orang di sekitar melihat ada banyak kegembiraan, dan buru-buru berkumpul. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Ariana Smith dan ketiga gadis lainnya, mereka semua menjadi energi dan mulai mencemooh satu demi satu. Lagi pula, setelah beberapa jam berlayar yang membosankan, ada baiknya ada sedikit episode di tengah untuk menyesuaikan diri. Bernardine, yang sudah berbaring di kamar, mendengar keributan di kabin di bawah, dan bangun dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat Ariana Smith dan ketiga gadis itu melalui jendela kamarnya, matanya hampir keluar. Bernardine buru-buru bangun dan lari ke bawah, sementara beberapa bawahannya buru-buru mengikuti. Nathan Lewis melihat semakin banyak orang yang berkumpul, menyebabkan beberapa masalah yang memengaruhi penjaga keluarga Troy, jadi dia berencana untuk datang dan membiarkan Ariana Smith dan yang lainnya melupakannya. Tapi saat Nathan Lewis mengambil dua langkah, dia melihat Bernardine bergegas turun dengan seseorang dari lantai atas. Ketika para penonton melihat bahwa Bernardine sedang memimpin seseorang, mereka buru-buru menyingkir. Sialan, kamu pria besar, apa artinya menggertak perempuan? Saya pikir orang yang paling sering menggertak wanita. Bernardine memarahi pria berjas itu tanpa pandang bulu ketika dia datang, dan kemudian menunjukkan wajahnya.
Dia menatap Ariana Smith dan yang lainnya dengan senyum celaka dan berkata, "Jangan takut, 3 saudara perempuan, saudara laki-laki akan membuat keputusan untukmu." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ariana Smith dan yang lainnya bertiga hampir muntah melihat penampilan buruk Bernardine, tetapi Ariana Smith masih menahan diri dan berkata, "Kartu kamar ini milik kami," tetapi dia mengambilnya pergi. Setelah mendengar ini, Bernardine melihat kartu kamar di tangan pria berjas itu, dan segera tersenyum dan berkata, "Kakak, jangan khawatir, aku akan datang ke sini untukmu." Setelah Bernardine selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada pria di sampingnya. Bawahan Bernardine mengangguk, lalu menatap pria bersetelan dengan wajah bangga dan berkata, "Tinggalkan kartu kamar. Aku yang menangani kartu kamar ini." Pria berjas hitam itu berkata dengan nada tenang. Berkata, "Jangan bicara omong kosong, jika kamu menyuruhku untuk tinggal, tetaplah." Bawahan Bernardine memiliki nada yang keras, wajah mereka penuh kesombongan. Pria berjas hitam memandangi bawahan Bernardine, lalu ke Bernardine, mengabaikannya, berbalik, dan hendak pergi. Ada semakin banyak orang di sini, dan pria berjas itu takut seseorang akan melihat itu dia sedang memupuk kejahatan. Melihat pria berjas itu mengabaikannya, bawahan Bernardine mengerutkan kening, dan segera bergegas, menghalangi jalan pria berjas hitam itu. "Aku sudah bilang untuk menyimpan kartu kamarmu. Apakah kamu tuli?" Bawahan Bernardine mengerutkan kening dan bertanya dengan tajam. "Pergi." Pria berjas hitam itu sedikit marah saat ini. Bawahan Bernardine tidak menyangka pihak lain akan begitu tangguh, dan mereka berani memarahinya. Anda harus tahu bahwa mereka memiliki reputasi yang baik di Combe Villa. Siapa di sini yang berani berbicara dengannya seperti ini? Terlebih lagi, saya masih seorang Grandmaster peringkat 5. Bagaimana saya bisa membiarkan orang lain menghina saya? Melihat arogansi pria berjas hitam itu, Bernardine tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Wajahnya penuh kesuraman, beraninya seseorang tidak memberinya wajah Bernardine, sial. Bawahan Bernardine melihat bahwa tuan muda tertua mereka memiliki wajah yang buruk, dan tahu bahwa mereka telah kehilangan muka terhadap Bernardine. Jika mereka kembali, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dengan hukuman, jadi mereka berteriak dengan marah, dan berbaring tangan mereka untuk meraih pria berjas hitam itu. Kekuatan Grandmaster peringkat 5 tidak boleh diremehkan. Pada saat ini, Kevin Jericho dan Ronan Luke juga bergegas. Ketika Kevin Jericho melihat Ariana Smith dan mereka bertiga, dia sedikit terkejut, tetapi kemudian sudut mulutnya berkedut. Dia juga menebak mengapa Bernardine berselisih dengan yang lain. "Naik, Bernardine, orang-orangmu akan menderita." Kevin Jericho tersenyum pada Bernardine setelah melirik pria berjas itu. Kevin Jericho telah memperhatikan bahwa kultivasi orang ini tidak rendah, meskipun ia sengaja menyembunyikan auranya, Kevin Jericho masih bisa merasakannya. "Apakah kamu bercanda? Aku memiliki kekuatan Grandmaster peringkat 5, jadi bagaimana dia bisa dirugikan?" Bernard mencibir. Melihat Bernardine tidak peduli, Kevin Jericho tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum dan menonton. Melihat serangan lawan, pria berjas hitam itu menjadi dingin, dan tiba-tiba wajahnya menjadi ganas, dan seluruh tubuhnya penuh amarah. Meskipun dia takut mengungkapkan identitasnya, pria berjas itu menahan diri, tetapi sekarang pihak lain memprovokasi dia lagi dan lagi, bagaimana mungkin dia tidak marah. Saat anak buah Bernardine menyerangnya, pria berjas hitam itu tiba-tiba memukulnya. Kekuatan puncak dari Grandmaster. Pada saat ini, tingkat kultivasi pria berjas hitam terungkap, dan Kevin Jericho tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan ada seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya, dan yang lainnya pesta tidak terlalu tua. "Hati-hati." Seorang lelaki tua di sebelah Bernardine segera mengingatkan Bernardine ketika dia melihat serangan pihak lain, dan dia masih berada di puncak kekuatan Grandmaster. Ledakan, tapi sudah terlambat, pihak lain meninju anak buah Bernardine dengan ganas. Bawahan Bernardine berteriak, dan dia terbang terbalik, lalu jatuh dengan keras ke kabin. Seteguk darah dimuntahkan, dan bawahan Bernardine sepucat orang mati. Ketika bawahan Bernardine lainnya melihatnya, mereka mengepung pria berjas hitam itu satu persatu. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.